Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkembang di Selandia Baru selain agama Islam. Selandia Baru menjadi sorotan dunia usai tragedi penembakan brutal terhadap dua masjid di wilayah Christchurch. Aksi teror ini menewaskan lebih dari 40 muslim yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Negara yang terkenal dengan hewan kiwi ini dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan diperintah dengan sangat baik. Pada tahun 2011, Selandia Baru menempati peringkat kelima dalam hal kekuatan lembaga-lembaga demokrasinya dan peningkatan pertama dalam hal transportasi pemerintahan dan paling tidak korupsi. Selandia Baru masuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dengan beberapa hal. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini, sehingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi dari Selandia Baru. Selandia Baru memiliki populasi lebih dari 4 juta jiwa, sekitar 80% dari populasi adalah keturunan Eropa. Suku Maori adalah grup etnik kedua terbesar dengan jumlahnya 14,7%. Sekitar tahun 1996 dan 2001 jumlah orang Asia yang berada di Selandia Baru mencapai 7%, melewati jumlah orang di Kepulauan Pasifik yang hanya 6,5%. Sahabat dakwah Kristen adalah agama dominan di Selandia Baru meskipun hampir 35% populasi tidak memiliki agama. Dominasi utama Kristen adalah Anglikan dan Katolik Roma dan juga Metodis. Namun setelah pasca terjadinya serangan terhadap dua masjid yang menewaskan 40 orang, jumlah mu'alaf di Selandia Baru terus mengalami peningkatan. Banyak orang yang mencari tahu tentang agama dan ajaran Islam dan mereka akhirnya memutuskan untuk masuk agama Islam, dan jumlah mu'alaf di Selandia Baru terus mengalami peningkatan. Sahabat dakwah, ada juga sejumlah orang yang menyebut mereka gereja Pantekosta dan Baptis dan juga Mormon. Gereja Ratana dan yang berbasis di Selandia Baru memiliki banyak pengikut di antara orang Maori. Menurut hasil sensus agama, minoritas lain di Selandia Baru termasuk Hindu, Buddha, dan juga Islam yang terus mengalami peningkatan jumlahnya. Sahabat dakwah, meskipun masyarakatnya termasuk yang paling sekuler di dunia, menurut sensus tahun 2006, 55% populasi mengaku sebagai orang Kristen, sementara 34% lainnya mengaku tidak beragama apapun, dari 29% pada tahun 2001 dan kira-kira 4% menganut agama lain. Sahabat dakwah, terdapat lebih dari 60.000 muslim di Selandia Baru yang sebagian besar adalah pendatang baru dan pengungsi. Islam termasuk agama yang paling cepat berkembang di Selandia Baru. Sahabat dakwah, pengungsi dan imigran inilah yang menyebarkan agama Islam di Selandia Baru. Hingga saat ini jumlahnya makanya terus mengalami peningkatan. Umat Islam hanya menempati 2% dari total populasi Selandia Baru yang mencapai 4,25 juta jiwa pada tahun 2013. Peter Leneham dari Universitas dalam tulisannya Islam in New Zealand History, Demokrasi mengatakan umat Islam sudah ada di Selandia Baru pada tahun 1855. Organisasi muslim yang didirikan juga terus meningkat, terutama di Auckland. Pendidikan Islam dan dakwah terus dilakukan pada tahun 1990 dan saat ini mengoperasikan sekolah Al-Madinah dan Al-Zayed Girls College di Mangere, Auckland. Sahabat dakwah muslim di Selandia Baru diprediksi bakal mencapai angka tertinggi, yakni sekitar 300 sampai 500 ribu jiwa pada tahun 2030 mendatang menurut The Journal of Muslim Minority Affairs. Sahabat dakwah, jumlah mu'alaf di negara Selandia Baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Setiap harinya ada saja orang Selandia Baru yang masuk agama Islam dan semakin membuat semarak muslim di Selandia Baru. Islam di Selandia Baru mempunyai jejak yang cukup kuat. Islam eksis di negara sejak ratusan tahun yang lalu. Dilansir dari New Zealand Journal of ASEAN,
William Stepat menyebutkan Muslim pertama di negara itu adalah 15 penambang emas Cina yang bekerja di Dunstan di bagian selatan Selandia Baru pada tahun 1974. Sedangkan pedagang Gujarat yang datang membuka toko kecil di kota Auckland sebelah selatan, mereka menetap hingga saat ini. Mayoritas populasi berasal dari imigrasi Inggris, Angola, Celtic yang dimulai pada tahun 1820-an dan 1830-an dan berlanjut sampai saat ini. Orang-orang ini bersama dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari yang lainnya, Pedro-Minera Utara, negara-negara Eropa yang biasa disebut PKH, untuk membedakan mereka dari suku Maori asli orang Selandia Baru. Sebutan mereka adalah sebagai orang Kiwi. Ada juga sejumlah besar kepulauan Pasifik, Samoa, Fiji, dan lain-lain, terhitung sekitar 10% dari populasi penduduk di Selandia Baru. Puluhan kelompok etnis lain pun ada, hanya saja jumlahnya tak terlalu banyak. Kelompok-kelompok Asia terbesar adalah Cina, terdiri dari 2,7%, dan Asia Selatan sekitar 1,9%. Komunitas Muslim saat ini didominasi etnis India, imigran pada awal abad ke-20. Mereka juga berasal dari berbagai negara di Arab seperti Malaysia, Indonesia, Iran, Somalia, Balkan, Afghanistan, dan beberapa PKH. Namun pada tahun 1120 pemerintah Selandia Baru memperketat masuknya imigran dengan membuat aturan pembatasan imigran, sehingga populasi umat Islam di Selandia Baru setelah Perang Dunia Kedua tidak kurang dari 200.000 orang. Dan pada tahun 1150-an anak cucu mereka menikah dan menetap hingga populasi Muslim di Selandia Baru mencapai lebih dari 200.000 orang. Sebenarnya pada pertengahan tahun 1960-an kebijakan imigran mulai lebih longgar, sehingga banyak tenaga kerja profesional dari berbagai negara Asia yang datang ke Selandia Baru. Mahasiswa Muslim juga banyak yang datang untuk melanjutkan pendidikan di Universitas di Selandia Baru, sehingga tidak heran jika jumlah Muslim di masa itu melonjak lebih banyak dari tahun sebelumnya. Setelah tahun 1980-an, imigran Muslim semakin banyak berdatangan. Mereka banyak yang melihat kesuksesan imigran yang telah menetap di negara Selandia Baru. Beberapa di antara mereka yang datang memiliki berbagai keahlian, namun banyak juga dari mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Seorang imigran Somalia mengatakan dia sebelumnya merupakan seorang penting di desanya, tetapi saat datang ke Selandia Baru, dia tidak dapat mencari pekerjaan satupun. Berbeda dengan wanita Muslim lokal, mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan meski hanya bekerja di pabrik. Sahabat dakwah, Muslim di Selandia Baru akan terus tumbuh menurut sensus pemerintahan Selandia Baru pada April 1874-an. Pada tahun 1950 hanya sekitar 200 sampai 400 orang saja. Namun pada tahun 1996 mencatat populasi Muslim tumbuh pesat hingga mencapai 200.000. Sahabat dakwah, tapi sejak tahun 2001 populasi Muslim di Selandia Baru telah meningkat 52%. Menurut sensus terakhir yang dilakukan pada tahun 2006, ada sekitar 200.000 pengikut umat Islam yang berada di Selandia Baru. Kebanyakan dari mereka adalah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan juga dari Filipina. Sahabat dakwah, pada tahun 2030 sesuai data Pew Research Center diperkirakan akan bertambah menjadi 200.000 pemeluk agama Islam di Selandia Baru. Peneliti dan psikolog dari Universitas Victoria James Stewart mengatakan pemuda Muslim ingin merasa berada di rumah sendiri ketika berada di Selandia Baru. Asyhadu anna la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasul.